Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini saya akan membahas makalah saya yang berjudul tentang hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi. Yang dimana video ini dan pada makalah ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ayuningsi dengan nomor NPM 2429061033, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Yudhiyadin Medan. Baiklah, langsung saja pada pembahasan kita kali ini. Pertama, kita harus tahu dulu tentang apa itu definisi hukum, kekuasaan, dan juga ideologi. Pertama, kita membahas tentang definisi hukum. Nah, pengertian hukum, setiap ahli ini memiliki pandangan yang berbeda-beda ataupun memiliki arti yang berbeda-beda, tergantung bagaimana cara para ahli memandangnya. Namun dengan adanya perbedaan ini, pengertian hukum dapat dibagi dalam 4 makna. Pertama, hukum diartikan sebagai nilai-nilai, sebagaimana Victor Hugo yang mengartikan bahwa hukum sebagai kebenaran dan juga keadilan. Kedua, hukum diartikan sebagai asas-asas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, seperti pandangan oleh Salmon yang mengatakan bahwa hukum merupakan asas-asas yang diakui dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, hukum diartikan sebagai kaidah atau aturan tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Keempat, hukum juga diartikan sebagai kenyataan dalam kehidupan dalam masyarakat. Nah, definisi hukum ini bisa berbeda-beda, artinya tergantung dari mana sudut pandangnya. Tapi bisa kita globalkan bahwa hukum ini merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia, di mana hukum juga bersifat memaksa dan memiliki sanksi jika kita melanggar hukum tersebut. Nah, hukum ini tujuannya untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan juga perlindungan hak-hak individu. Di mana hukum juga berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi, hukum mempengaruhi masyarakat dan juga masyarakat mempengaruhi hukum. Lalu, kita bahas lagi tentang kekuasaan. Nah, kekuasaan menurut Max Weber ini mengatakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan untuk melakukan kehendak sendiri dalam suatu tindakan sosial, bahkan ketika menghadapi perlawanan dari orang lain. Nah, perumusan dari Max Weber ini sering dijadikan acuan oleh beberapa ahli lainnya. Misalnya seperti Strauzer HP yang mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain. Jika kita berbicara dengan sosiologi hukum ini, kekuasaan dalam hal ini merujuk dengan masalah masyarakat dan juga dengan negara, maka dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu kekuasaan negara dan juga kekuasaan masyarakat. Kekuasaan negara ini berkaitan dengan otoritas negara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan juga damai. Lalu tentang kekuasaan masyarakat adalah kekuatan ataupun kemampuan masyarakat untuk mengelola dan juga mengorganisasikan kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompoknya, masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan secara lancar. Lalu kita bahas tentang definisi ideologi. Nah, secara etimologi, ideologi ini berasal dari kata idea dan juga logos. Nah, idea artinya gagasan, konsep ataupun buah pikiran, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi bisa kita bulatkan bahwa ideologi ini merupakan kumpulan gagasan ataupun ide-ide ataupun juga keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, di mana ini menyangkut dalam bidang politik, termasuk di dalamnya kayak pertahanan, juga keamanan, dan juga sosial, kebudayaan, dan juga keagamaan. Nah, beberapa contoh ideologi ini seperti ideologi liberalisme, di mana ideologi liberalisme ini berpandangan bahwa nilai yang tertinggi terletak pada individu yang otonom. Akal manusia ini mempunyai peranan yang cukup tinggi, kebebasan individu tidak boleh dihalang-halangi. Nah, itu dari liberalisme. Lalu selanjutnya ada juga radikalisme, di mana ideologi radikalisme ini berpandangan bahwa manusia memiliki persamaan hak dan derajat. Manusia boleh ditempatkan pada posisi sederajat, tidak boleh ada ketimpangan dan ketidakadilan dalam kehidupan ini, terutama dalam suatu bangsa dan juga negara. Selanjutnya, lalu ada juga ideologi sosialisme, di mana ini berpandangan bahwa alat-alat produksi seperti tanah, tenaga, dan kerja ini harus dimiliki secara bersama-sama. Manusia dalam hidup berbangsa dan juga bernegara kan selalu membutuhkan adanya cita-cita bersama. Jadi cita-cita tersebut perlu dirumuskan dengan cara mencurahkan segala pikiran dan juga gagasan dari segenap penduduk bangsa. Hasil dari gagasan, ide ataupun pemikiran tadi
disepakati dan dijadikan sebagai landasan tujuan, pandangan hidup, dan semangat bersama untuk dijunjung tinggi dan diamalkan oleh suatu bangsa tersebut. Nah, hal inilah yang kemudian bisa kita sebut dengan ideologi. Tentunya setiap bangsa juga ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana bangsa ini akan dibawa gitu. Jadi sangat membutuhkan pandangan hidup ataupun ideologi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan hukum dan juga kekuasaan. Nah, ketika kita membicarakan hukum nih, tidak akan lepas dari membicarakan kekuasaan. Karena hukum ada karena kekuasaan yang sah. Sehingga pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan pada kekuasaan yang sah adalah bukan hukum. Hukum kan pada hakikatnya adalah kekuasaan. Nah, hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban, dan membatasi ruang gerak individu. Tidak mungkin hukum menjalankan fungsinya itu kalau tidak merupakan kekuasaan. Hukum adalah kekuasaan yang mengusahakan ketertiban. Lalu tentang hakikat hukum dalam konteks kekuasaan ini menurut salah satu ahli yaitu mengatakan bahwa kekuatan yang terorganisir di mana hukum adalah seperangkat aturan yang mengenai penggunaan kekuatan. Jadi perihal pemaksaan yang dilakukan oleh penguasa, pejabat-pejabat tidak berbeda dari kekerasan yang dilakukan para pencuri-pencuri ataupun para pembunuh yang sering kita temui. Walaupun kekuasaan itu adalah hukum, namun kekuasaan tidak sama dengan hukum. Hukum adalah kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selamanya hukum. Contoh katanya kayak pencuri berkuasa atas barang yang dicurinya, tapi dia tidak berhak atas barang itu. Lalu antara hukum dan kekuasaan juga terbentuk sebuah hubungan yang membuat keduanya seimbang, di mana hukum dibuat dan diatur oleh suatu bentuk kekuasaan atau dalam kata lain, hukum dapat dianggap sebagai alat dari kekuasaan. Namun kekuasaan juga tidak akan sepenuhnya memiliki supremasi, dikarenakan kekuasaan sendiri harus tunduk pada hukum yang berlaku. Nah, ada 3 bentuk hubungan hukum dan juga kekuasaan dalam konteks yang kita bicarakan ini. Pertama, hukum tunduk kepada kekuasaan. Maksudnya hukum bukan hanya sekedar subordinasi kekuasaan, tapi juga sering menjadi alat kekuasaan. Ya, dengan kata lain, kekuasaan memiliki supremasi terhadap hukum. Lalu yang kedua, kekuasaan tunduk kepada hukum. Nah, artinya kekuasaan berada di bawah hukum dan hukum yang menentukan eksistensi kekuasaan. Dalam pemikiran hukum, tunduknya kekuasaan kepada hukum merupakan konsep dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Nah, konsep ini dirumuskan dalam terminologi supremasi hukum, di mana supremasi hukum ini berarti bahwa hukum merupakan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selanjutnya ketiga, ada hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan. Dalam hal ini, hubungan hukum dan kekuasaan tidak bersifat dominatif, di mana yang satu dominan atau menjadi faktor determinan terhadap yang lainnya. Tapi hubungan mempengaruhi yang bersifat fungsional. Artinya hubungan ini dapat kita lihat dari sudut fungsi-fungsi tertentu dan dapat dijalankan di antara keduanya. So, dengan demikian, kekuasaan itu memiliki fungsi. Jadi dengan demikian, kekuasaan ini memiliki fungsi terhadap hukum dan sebaliknya hukum juga mempunyai fungsi terhadap hukum. Nah, terdapat 3 fungsi kekuasaan terhadap hukum. Fungsi ini yang bisa kita bahas ini. Kekuasaan itu merupakan sarana untuk membentuk hukum, khususnya tentang pembentukan undang-undang. Kekuasaan itu membentuk hukum dinamakan kekuasaan legislatif, yang merupakan kekuasaan parlemen atau badan perwakilan. Lalu kedua, kekuasaan merupakan alat untuk menegakkan hukum, di mana penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut dengan keinginan-keinginan ini adalah tentang pemikiran-pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum atau undang-undang. Nah, penegakan hukum bukan sekedar menerapkan aturan-aturan hukum formal aja, tapi juga mengaitkan secara langsung aturan-aturan hukum itu dengan semangat yang melatar belakangi lahirnya aturan-aturan tersebut. Lalu yang ketiga, kekuasaan merupakan media untuk melaksanakan hukum. Nah, adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan hukum adalah ini upaya untuk menjalankan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Beberapa juga ada fungsi hukum terhadap kekuasaan, yaitu hukum adalah media untuk melegalisasi kekuasaan, juga hukum untuk mengatur dan membatasi kekuasaan. Selanjutnya adalah hubungan antara hukum dan ideologi. Nah, ideologi dengan hukum ini ada hubungannya, namun tetap harus ada batasannya juga.
mana yang disebut dengan ideologi dan mana yang disebut dengan hukum. Misalnya, ideologi sebagai dasar hukum atau tolak ukur, maka sejatinya untuk penjelasan yang lebih lanjutnya ataupun eksekusinya itu belum tentu menggunakan ideologi. Pada nyatanya memang ideologi ini dihubungkan dengan hukum, tapi hukum belum tentu bisa menjadi ideologi. Contohnya kayak hukum adat. Nah, hukum adat ini disebut hukum, namun dia belum tentu bisa dikatakan sebagai ideologi. Nah, dalam hubungan antara hukum dan ideologi ini memainkan peran penting dalam pembentukan hukum. Jadi setiap negara ini kan memiliki ideologi yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik. Contohnya kayak negara yang menganut ideologi liberal, nah akan cenderung membentuk hukum yang mengutamakan kebebasan individu. Sementara dengan negara yang menganut ideologi sosialis akan lebih fokus pada keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Nah, ideologi juga mempengaruhi cara hukum diterapkan. Pemerintah yang berkuasa akan menerapkan hukum sesuai dengan ideologi yang mereka anut. Misalnya dalam negara demokratis, hukum diterapkan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dan transparansi. Nah, selanjutnya yang terakhir kali akan kita bahas tentang hubungan antara hukum, kekuasaan, dan ideologi, di mana antara ketiga ini memiliki hubungan yang saling berkaitan erat. Kan hukum mencerminkan ideologi yang dianut oleh kelompok yang berkuasa. Jadi sementara itu, kekuasaan dan ideologi juga seringkali menjadi dasar dalam pembentukan hukum, karena hukum mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh kelompok yang berkuasa. Nah, kekuasaan digunakan untuk menerapkan dan menegakkan hukum, sementara hukum memberikan akses bagi kekuasaan tersebut. Jadi mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.